Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitri. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fenomena tanah mencair atau yang kita kenal dengan sebutan likuifaksi. Nah, gempa bumi dapat mengakibatkan secondary effect atau proses non-tektonik di permukaan yang dapat berhubungan langsung dengan gempa bumi. Salah satu efek sekunder ini terjadinya fenomena hilangnya daya dukung tanah akibat getaran gempa atau beban siklik yang disebut dengan peristiwa likuifaksi. Peristiwa likuifaksi pada umumnya terjadi pada konsistensi tanah granular jenuh yang lepas sampai sedang dengan sifat drainase dalam tanah. Secara visual, terjadinya likuifaksi adalah adanya pendidihan tanah pasir atau munculnya lumpur di pasir di permukaan tanah, atau mungkin ditunjukkan dengan adanya rembesan air melalui rekahan tanah. Dalam bentuk yang paling parah adalah tenggelamnya struktur bangunan dari permukaan tanah serta turunnya tanah yang cukup besar. Bangunan yang tenggelam tersebut akan miring. Bangunan yang tenggelam tersebut akan miring, amblas, ataupun runtuh bersama hilangnya kuat geser tanah. Nah, terjadinya likuifaksi memerlukan tekanan air poli berlebih. Oleh sebab itu, ketahanan deposit tanah terhadap likuifaksi dipengaruhi oleh komposisi tanah yang berpengaruh pada perubahan volume. Karakteristik komposisi tanah yang perubahan volumenya cukup tinggi cenderung rentan terhadap likuifaksi. Proses perubahan kondisi tanah pasir yang jenuh air akan menjadi cair akibat tekanan air pori yang meningkat hingga ke titik sama besar dengan tegangan total akibat adanya beban siklik, sehingga tegangan efektif tanah akan berkurang hingga sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana sih proses likuifaksi terjadi. Gambar pertama adalah kekuatan tanah yang sebelum diberikan getaran yang berupa gempa bumi yang kita bahas di sini ya. Nah, setelah diberikan getaran terlihat pada gambar 2 bahwa tanah tersebut kehilangan kekuatannya sehingga bangunan yang ada di atasnya pun melebur atau tanah tersebut juga mencair. Nah, secara umum perilaku likuifaksi pada tanah berdasarkan mekanisme terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu flow liquefaction dan cyclic mobility. Flow liquefaction adalah peristiwa rusaknya keseimbangan statis tanah akibat beban statis maupun dinamis pada deposit tanah dengan kekuatan residual tanah rendah, di mana kekuatan residual ini merupakan sisa kekuatan dari tanah yang terlikuifaksi. Flow liquefaction mampu menghasilkan efek yang paling dinamis dari semua peristiwa yang berkaitan dengan perilaku likuifaksi pada tanah dan instabilitas luar biasa yang dikenal sebagai flow failures. Flow liquefaction terjadi pada saat tegangan geser yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan statis pada massa tanah lebih besar daripada kekuatan geser tanah yang terlikuifaksi. Pada dasarnya, besarnya deformasi yang dihasilkan oleh flow liquefaction sangat dipengaruhi oleh tegangan geser statis. Tegangan siklik dapat dengan mudah membuat ketidakstabilan pada tanah ketika tanah mempunyai tahanan yang cukup untuk melawan static stress. Yang kedua adalah cyclic mobility. Cyclic mobility adalah sebuah fenomena likuifaksi yang terjadi akibat beban siklik pada saat tegangan geser statik lebih kecil daripada kekuatan geser tanah terlikuifaksi. Deformasi yang dihasilkan adalah berupa kegagalan cyclic mobility yang terus meningkat selama guncangan gempa. Berlawanan dengan flow liquefaction, cyclic mobility ini terjadi akibat beban siklik dan tegangan geser statik.
Beban siklik merupakan beban getaran yang dialami tanah akibat gempa bumi, di mana pada fase ini deformasi tanah yang disebabkan oleh cyclic mobility berkembang secara cepat akibat tegangan statis dan dinamis dari tanah masih bekerja selama gempa bumi berlangsung. Di samping itu, likuifaksi yang terjadi menyebabkan naiknya tegangan air pori yang dapat mengakibatkan air pori mengalir dengan cepat ke permukaan tanah dengan membawa butiran pasir yang terlepas dari ikatan partikel berupa semburan lumpur atau letupan pasir sand boil melalui celah yang terbentuk dari proses likuifaksi terjadi. Nah, salah satu penyebab paling dahsyat dari kerusakan struktur selama gempa bumi adalah terjadinya likuifaksi pada tanah yang jenuh air. Pada umumnya, gejala yang ditimbulkan oleh likuifaksi dapat berupa semburan pasir atau semburan lumpur dan kerusakan pada permukaan. Nah, lantas bagaimana sih proses peristiwa likuifaksi terjadi? Selama gempa bumi, tegangan geser siklik yang disebabkan oleh rambatan gelombang geser menyebabkan pasir lepas bereaksi dan menghasilkan tekanan air pori yang meningkat. Akibat gelombang siklik yang terjadi begitu cepat, air pada tanah tidak mampu keluar. Meningkatnya tekanan air pori yang menyebabkan aliran air ke atas permukaan berupa semburan lumpur atau pasir. Ketika terjadi gempa, volume tanah cenderung menyusut dan mengakibatkan peningkatan pada tekanan air pori sehingga kuat geser efektif tanah akan menurun. Pasir yang jenuh air akan mengisi ruang antar partikel sehingga kekuatan interlocking antara partikel akan menghilang. Nah, menurut Ishihara, pada saat keadaan likuifaksi, tegangan efektif tanah sama dengan 0. Hal ini diakibatkan karena tekanan air pori meningkat hingga ke titik saat tegangan air pori sama dengan tegangan tanah. Karena kehilangan kuat geser tanah, partikel-partikel pasir yang mengunci saling melepaskan dan seolah-olah partikel pasir mengembang di air. Setelah terjadi likuifaksi, tekanan air pori berlebih akan mulai terdisipasi. Lamanya waktu tanah tetap dalam keadaan cair akan bergantung pada dua faktor, yaitu durasi getaran akibat gempa bumi dan kondisi drainase pada tanah yang terlikuifaksi. Semakin lama dan kuat tegangan geser siklik akibat gempa, semakin lama likuifaksi tersebut terjadi. Nah, ketika proses likuifaksi selesai, tanah dapat kembali memadat, ambles ataupun tanah tersebut tidak sempat gitu untuk memadat. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi likuifaksi. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi likuifaksi. Yang pertama adalah intensitas, durasi, dan karakteristik gempa bumi. Nah, tanah akan mengalami likuifaksi apabila tanah tersebut diberikan getaran. Karakteristik gerakan tanah seperti percepatan dan durasi gempa dapat menentukan regangan geser yang menyebabkan reaksi antar partikel tanah dan peningkatan tekanan air pori berlebih sehingga terjadi likuifaksi. Potensi likuifaksi meningkat seiring intensitas gempa dan lamanya guncangan gempa terjadi. Selanjutnya ada muka air tanah. Kondisi yang paling rentan untuk likuifaksi adalah permukaan yang dekat dengan air tanah. Hal ini disebabkan karena tanah tidak jenuh yang terletak di atas permukaan air tanah tidak akan mengalami likuifaksi. Selanjutnya adalah jenis tanah. Menurut Ishihara, menyatakan bahwa peristiwa likuifaksi yang pernah terjadi selama gempa bumi dapat ditemukan dalam endapan yang terdiri dari pasir halus, pasir sedang, sampai pasir yang mengandung rasio plastisitas yang rendah. Dengan demikian, jenis tanah yang rentan terhadap likuifaksi adalah tanah non-plastis atau non-kohesif. Diperkirakan tanah non-kohesif yang rentan terhadap likuifaksi adalah
pasir bersih, pasir berlumpur non-plastis, lumpur non-plastis, dan juga kerikil. Selanjutnya, ada kepadatan relatif awal atau initial relative density. Berdasarkan studi lapangan, tanah non-kohesif yang mempunyai kepadatan relatif yang lepas rentan terhadap likuifaksi. Jika tanah memiliki densitas yang semakin besar, maka akan semakin besar pula potensinya terjadi likuifaksi. Selanjutnya ada gradasi. Nah, gradasi dan analisis butiran tanah. Ya, tanah yang memiliki gradasi seragam cenderung tidak stabil dan lebih rentan terhadap likuifaksi karena tanah yang bergradasi baik well graded soil. Nah, tanah yang dengan gradasi baik ini memiliki partikel yang saling mengisi rongga dan mengurangi potensi kontraksi yang pada tanah sehingga menghasilkan tekanan air pori yang lebih sedikit selama terjadi gempa bumi. Selanjutnya ada kondisi drainase dan dimensi deposit atau endapan. Jika tekanan air pori berlebih dapat dengan cepat terdisipasi, maka kemungkinan tidak akan terjadi likuifaksi. Oleh karena itu, drainase dengan kerikil permeabel atau lapisan kerikil dapat mengurangi potensi terjadinya likuifaksi. Selain itu, endapan alami yang terbentuk di danau, sungai, atau lautan cenderung membentuk lapisan konsistensi tanah lepas dan terjadi segregasi sehingga lebih rentan terhadap likuifaksi. Selanjutnya adalah historis dari lingkungan. Nah, menurut Finn dan Sid, historis lingkungan tanah dapat mempengaruhi potensi likuifaksi. Misalnya, tanah yang sudah lama mengendap telah mengalami guncangan seismik akan meningkatkan ketahanan likuifaksi dibandingkan dengan tanah baru yang sama dan memiliki kerapatan yang identik. Oke, selanjutnya, wilayah di Indonesia yang berpotensi likuifaksi. Indonesia termasuk daerah yang memiliki aktivitas gempa yang tinggi. Hal ini disebabkan lokasi Indonesia yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Tercatat sebanyak 19 daerah di Indonesia yang masuk zona rentan likuifaksi. Nah, 19 daerah tersebut antara lain adalah Denpasar, Maumere, Pantai Lato, Klaten, Bantul, Yogyakarta, Bengkulu, Jailolo, Meulaboh, Gorontalo, Maros, Palu, Banyuwangi, Flores, Saumlaki, Alor, Kupang, Palu, dan Lumajang. Ya, selanjutnya ini adalah peta sebaran peta sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi likuifaksi. Nah, kita lihat terdapat ada beberapa warna. Nah, zona yang berwarna kuning adalah zona yang kerentanan likuifaksi yang sedang. Zona yang berwarna ungu adalah zona yang kerentanan likuifaksinya sangat tinggi. Zona yang berwarna hijau adalah zona dengan kerentanan likuifaksi yang rendah. Zona berwarna abu atau zona yang sangat mendominasi ini adalah zona tidak rentan terhadap likuifaksi. Nah, sekarang adalah likuifaksi menurut Al-Quran. Al-Quran dan hadis menyebut likuifaksi dengan sebutan al-qasab, yaitu azab yang pernah ditimpakan terhadap Qarun, salah satu kroni Fir'aun yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengisahkan peristiwa ini dalam surat Al-Qasas ayat 81, yang artinya adalah, maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, jadi fenomena sejenis likuifaksi ini pernah terjadi dalam sejarah umat manusia.
Dan Allah menyebut itu sebagai azab untuk seseorang bernama Qarun. Orang kaya sombong ini Allah tenggelamkan dalam tanah beserta seluruh kekayaan yang ia miliki. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ada orang-orang solih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kebajikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.